Bang Soy, Kiai dianiaya oleh Habib Bidadab. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada sebuah video sangat viral sekali sahabat. Terus menerus setiap tahun digoreng terus. Dan herannya kita, walaupun digoreng terus menerus, penontonnya tetap banyak sahabat. Bahkan video ini kembali digoreng oleh televisi swasta Indonesia. Beberapa televisi swasta Indonesia menggoreng video ini kembali karena ada kejadian antara Israel dan Palestina. Macam-macam judul video ini dibuat oleh mereka. Ada yang mengatakan Birawati dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan orang Kristen diludahi oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan rabi-rabi Yahudi tidak menganggap orang Kristen itu ada. Ya, walaupun cuma satu video ini sahabat, tetapi efeknya luar biasa. Karena kita lihat komen-komen di setiap video ini cukup membabi buta ya komen-komennya untuk mengolok-olok kekristenan. Dan mengatakan betapa bodohnya orang Kristen, walaupun digituin tetap sanjung-sanjung Israel, kata mereka. Ya, sahabat yang terkasih, langsung saja kita lihat videonya beberapa detik saja ya. Sungguh terlalu, perbuatan sangat tak terpuji. Sekelompok pemukim Israel secara lisan menyerang biarawati dengan cara meludahi mereka di depan gereja, sambil berlalu. Ya, itulah videonya sahabat. Saya mau tanggapi video ini karena setiap tahun viral terus gitu loh. Saya akan tanggapi video ini dengan peribahasa zaman saya waktu anak muda. Tai mata di mata orang bisa dilihat, tetapi tai matanya begitu besar tidak terlihat oleh dia. Cabe di gigi orang bisa dilihat, tetapi ada cabe di giginya sendiri begitu besar tidak terlihat oleh dia. Semut di ujung pandang bisa dilihat, tetapi gajah di pelupuk matanya tidak terlihat oleh dia. Peribahasa ini cocok kepada orang-orang yang menggoreng video ini. Kenapa sahabat? Ya, karena kejadian-kejadian sendiri di tanah suci mereka, apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap khususnya orang-orang Indonesia tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh video ini. Video ini kan kita nggak tahu kronologinya sahabat. Ada orang Yahudi lewat terus meludah, lalu digoreng katanya melecehkan kekristenan, melecehkan Birawati gitu ya, karena meludahnya di depan Birawati. Ya, meludahnya pun ke tanah sahabat, gitu kan, bukan ke wajah daripada Birawati itu. Jadi tidak bisa kita langsung mengambil kesimpulan itu adalah pelecehan kepada kekristenan, kecuali ke wajahnya diludahkan, baru bisa kita katakan itu pelecehan sahabat. Ini kan dia meludah ke tanah, yang nyata-nyata saja lah, yang nyata-nyata saja gitu loh, yang nyata-nyata saja. Kita lihat nih bagaimana nih, saya tunjukin. Kiai ini dianiaya oleh Habib Bidadab. Bang Soy, Kiai dianiaya oleh Habib Bidadab. Begitulah sahabat yang terjadi. Viral, oknum habaib memukuli orang dengan swadis, jejak digital. Wah, digebukin. Nah, itu keturunan Rasulullah loh sahabat. Keturunan Nabi loh. Bukan hanya orang Arab biasa, langsung keturunan junjungan saudara-saudara kita umat muslim. Tetapi apa yang mereka lakukan? Kita lihat tadi foto tadi sahabat. Itu dilakukan langsung oleh keturunan junjungan mereka, yang jelas-jelas nyata. Nyata, tonton videonya sahabat. Itu memang digebukin kok langsung, bukan hanya diludahin, digebukin. Nah, kita lihat lagi gimana pelecehan-pelecehan kepada TKI-TKI Indonesia dilakukan di Arab Saudi sana.
Nah, itu yang seharusnya dikupas. Kupas dong itu. Kenapa nggak berani kupas? Bahas dong itu. Itu warga Indonesia loh. Itu nyata-nyata loh dilecehkan. Di Israel sana saya belum lihat orang Indonesia dilecehkan oleh orang Yahudi, diperkosai gitu, dimesumin gitu. Tidak ada. Yang meludah itu aja terus, sahabat. Video itu aja terus andalan mereka. Video meludah itu aja terus andalan mereka. Ini yang jelas-jelas dilecehkan. Ada lagi? Ya ada, sahabat. Copet tuh banyak sekali di sana. Orang mau ibadah haji, ibadah umroh itu malah dicopetin. Sendalnya pada berilangan nih. Gimana tuh? Mau ibadah loh yang jelas-jelas, yang nyata-nyata loh, dilakukan oleh orang-orang yang kata mereka tinggalnya di tanah suci. Orang ibadah dicopetin, sendalnya diambilin. Banyak kejadian begitu, sahabat. Kalau saudara ketik ya di media itu, di Google atau di YouTube itu, tidak habis-habis berita bagaimana kelakuan orang-orang Arab kepada orang-orang Muslim yang di luar Arab. Kelakuan-kelakuan mereka, perbuatan mereka, kejahatan-kejahatan mereka lakukan. Banyak video-video seperti itu, sahabat. Banyak sekali. Banyak. Itu dong dibahas. Itu dibahas. Katakan, wah, orang Islam Indonesia tidak dianggap tuh, malah diperkosai, dilecehkan, digebukin. Coba. Bahkan dilakukan oleh keturunan Rasulullah, para habaib. Coba itu digoreng, berani nggak goreng itu? Berani nggak, sahabat, ya goreng itu? Pasti mereka takut karena kan keturunan Rasulullah. Itu berarti kan nggak dianggap, masa digebukin, saudaraku? Agamanya Islam juga itu kan. Bahkan di sana banyak TKI itu, banyak kasus-kasus pemerkosaan di sana kepada TKI. Agamanya apa? Kalau kita bawa ke situ, kan gitu, sahabat ya. Kalau mereka ya satu video itu aja terus. Dari dulu saya lihat beberapa tahun itu aja terus. Dan hebatnya viral terus, sahabat. Satu video itu bisa viral terus. Heran kita ya. Nah, saya tanggapi video yang tentang meludah itu ya. Seperti saya katakan, kita nggak tahu kronologinya itu gimana. Dan kita juga nggak tahu adat istiadat di sana bagaimana. Apakah meludah di depan orang itu di sana tidak dianggap tidak sopan gitu ya. Ya kan ada beberapa daerah itu ya, kalau kita meludah di depan orang itu biasa saja gitu. Biasa saja. Kalau saudara nonton bola Eropa itu ya, orang main bola gitu, kadang-kadang kan di lapangan mereka meludah, katanya gitu kan, di depan para pemain meludah aja gitu. Nah, kalau saudara lihat bola Indonesia, kadang-kadang mau meludah aja harus lari-lari ke pinggir lapangan gitu ya. Nah, karena rasanya nggak sopan meludah di depan orang. Nah, beda-beda daerah, beda-beda pula norma-norma adat istiadatnya, sahabat. Beda-beda. Saudara mungkin belum pernah ketemu orang yang, maaf nih, buang angin di depan kita dianggap biasa. Saya pernah gitu ketemu. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, ketawa-ketawa, paus katanya gitu. Saya lihat on, kok nggak ada yang ketawa, nggak ada yang apa ya? Bengong saya, sahabat. Akhirnya saya mau terkekeh sendiri, dicubit sama teman saya dari samping. Shh, dibisiin, di sini biasa begitu, nggak apa-apa katanya. Akhirnya saudaraku, saya yang akhirnya pura-pura sakit perut. Sebenarnya bukan mau sakit perut, saya mau ketawa gitu karena nggak tahan lagi lihat paus gitu ya di depan kita. Karena bagi orang Batak hal seperti itu ya tidak sopan, sahabat. Nah, saya mau pura-pura cari WC lah. Mana WC? Padahal saya mau ketawa, sahabat. Ketawa saya di belakang itu. Karena kalau orang Batak kan tentu di depan orang tua, depan adik ya tidak sopan lah. Kita harus ke belakang dulu, baru buang angin di belakang, push gitu, baru ke ruang tengah lagi kan gitu ya. Ada beberapa gitu, saya lihat ada, saya pernah ketemu suku begitu kok. Dan bagi mereka itu biasa, pos gitu. Ada yang beberapa daerah itu kalau kita bersendawa gitu, bagi mereka itu fatal itu, sahabat, tidak sopan. Tetapi bagi kita orang Indonesia saya lihat biasanya itu biasa, sahabat. Nah, beda-beda daerahnya, beda-beda daerah, beda pula aturannya. Bagi kita ya bersendawa di depan siapapun biasa aja, siap makan gitu biasa, saudaraku. Ya sopan saja itu, sopan. Tetapi di beberapa suku itu dianggap penghinaan loh. Nah,
Demikian juga yang di Israel ini, kita nggak tahu, kita tidak bisa berasumsi sahabat, karena bukan mukanya yang diludahi. Kalau mukanya sudah pasti seluruh manusia sepakat itu adalah penghinaan dan pelecehan, karena ke wajahnya yang dibuang ludah itu sahabat, itu baru semua suku, semua bangsa sepakat itu adalah pelecehan dan penghinaan. Tetapi ini kan dibuangnya ke jalan gitu, tidak ada pelecehan di situ. Kita tidak bisa berasumsi di situ sahabat. Saya juga nggak tahu, tetapi kalau saya lihat videonya itu ya tidak ada saya lihat di situ jenis-jenis pelanggaran ya. Kalau hanya membuang ke tanah gitu ya, bermacam-macam cara pandang orang, setiap suku, setiap bangsa gitu. Oke lah sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.